Shalom, damai di hati, salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Saudaraku, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan yang merupakan bacaan Gemim pada tanggal 24 sampai 30 Juli, sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang sungguh indah yang Kau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami pun rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu, dan firman-Mu senantiasa menuntun dan mengarahkan kami, supaya iman kami semakin bertumbuh dan kami hidup di dalam firman-Mu, dan kami melakukan apa yang Engkau kehendaki. Maka bersabdalah ya Tuhan bagi kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 33. Firman Tuhan bunyinya demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang,
baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian jauh firman Tuhan. Tema perenungan kita ialah mengucap syukurlah untuk kemuliaan Allah. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa Korintus sebagai kota pelabuhan, pusat perdagangan dan perniagaan dengan dinamika yang kompleks meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan seni. Tingkat peradaban dan intelektualitas masyarakat mumpuni, beragam. Namun segi moralitas, di mana gaya hidup orang-orang di Korintus yang mabuk-mabukan dan berbagai tindakan penyelewengan asusila yang tak terkendali. Bahkan di Korintus juga berkembang pemujaan dewa-dewa Yunani dan Romawi seperti Afrodit dan Apollo yang disembah di kuil-kuil utama di kota itu. Nah, penyembahan berhala menjadi masalah utama di jemaat Korintus. Orang-orang yang terlibat dalam penyembahan itu percaya bahwa dewa-dewa yang mereka sembah dapat memberikan cuaca yang baik, panen berlimpah, dan dapat memberikan anak. Nah, kegiatan penyembahan seperti itu wajar jika dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal atau belum percaya Kristus. Tetapi menjadi tidak wajar jika hal itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dalam bacaan kita saat ini, Paulus sebagai orang bijaksana menasehati jemaat di Korintus untuk menjauhi penyembahan berhala dalam ayat 14 sampai ayat 15. Di sana dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan." Selanjutnya Paulus katakan dan menjelaskan bahwa cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, dan roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Artinya bahwa jemaat Korintus sudah disatukan menjadi satu tubuh kepada Kristus melalui perjamuan kudus sebagai lambang penebusan Kristus. Dalam ayat 16 sampai 17. Sehingga mereka jangan lagi mengikuti perjamuan para penyembah berhala. Mereka dapat belajar dari nenek moyang Israel yang mendua hati dengan menyembah Allah sekaligus menyembah berhala, tetapi yang mengakibatkan Allah murka dan menghukum mereka. Dalam ayat 18 sampai 22. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Nah, saudaraku, dikatakan lagi segala sesuatu diperbolehkan, tetapi mereka harus ingat bahwa tidak semua berguna, tidak semua membangun. Artinya apa saja boleh dilakukan asal berguna, asal membangun iman. Dan juga orang Kristen jangan hanya mencari keuntungan sendiri, tetapi saling memperhatikan kepentingan orang lain juga. Dalam ayat 23 sampai 24, tidak menyakiti orang lain, tetapi saling memperhatikan, saling peduli tentang kesejahteraan orang lain. Pada ayat 25 di situ dimaksudkan ialah bagian imam dalam persembahan korban orang kafir seringkali dijual setelah dikorbankan di kuil. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka tidak perlu
terlampau berhati-hati dan menanyakan dengan teliti kepada tukang daging di pasar apakah daging yang dijual itu telah dipersembahkan kepada berhala atau tidak. Daging itu dijual sebagai makanan biasa serta boleh dibeli dan digunakan. Karena ayat 26 ditegaskan, bumi serta segala isinya adalah makhluk Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, bukan soal apa yang dimakan dan diminum, tetapi sekali lagi yang terpenting ialah bagaimana cara kita untuk mengucap syukur. Karena ucapan syukur adalah tindakan iman, dan apa yang lahir dari iman tidak berdosa. Tugas utama orang percaya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah saudaraku, apa pesan firman bagi kita melalui bacaan kita saat ini? Yang pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kekristenan masa kini masih ada orang yang mengaku percaya kepada Kristus tetapi juga masih percaya kepada kepercayaan-kepercayaan tahyul, ilmu-ilmu gaib yang dipercaya dapat memberi keuntungan, kemujuran, kesuksesan, bahkan dapat memberi kekuatan supranatural. Juga dianggap dapat memberikan kesembuhan dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan mau mengingatkan dan menegaskan bahwa Tuhan tidak menghendaki umatnya menyembah pada roh-roh jahat atau pada berhala, karena Dia adalah Allah yang cemburu apabila umatnya menyembah berhala. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Menduakan cinta dalam pernikahan yang kudus, apalagi dalam hal iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada berhala, pastilah membangkitkan cemburu Tuhan dan murka daripadanya. Maka jauhilah penyembahan berhala. Hal yang kedua saudara, sadar ataupun tidak, banyak orang Kristen yang juga masih mengikuti dan menikmati penyembahan-penyembahan berhala modern. Cinta, harta, kekayaan, pekerjaan, jabatan, kekuasaan, semua itu menjadi berhala modern ketika kita lebih memprioritaskan semua hal itu daripada kita memuliakan Tuhan. Terpikat pada kesenangan dan kemewahan duniawi sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semua itu, sekalipun dengan cara-cara yang tidak benar. Itulah berhala modern. Termasuk juga penyalahgunaan teknologi pada hal-hal yang negatif, kecanduan gadget tanpa mengenal waktu, baik anak-anak maupun juga orang dewasa, sehingga tidak ada lagi waktu untuk mengucap syukur, berdoa, beribadah, dan memuliakan Tuhan. Karena ketergantungan pada teknologi, dalam hal ini gadget, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua berguna dan membangun. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan teknologi sebagai alat gadget yang sangat menggoda sehingga orang mengkultuskan diri padanya. Maka untuk membentengi diri dari segala godaan berhala-berhala modern, betapa pentingnya saudara-saudara kita rajin membaca Alkitab, mendengar, merenungkan firman Tuhan setiap hari, rajin beribadah. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Berdoa dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup takut akan Tuhan. Hal yang berikut, soal makan dan minum tidak perlu kita pertentangkan. Ayat 26 berkata, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Dan 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 4 sampai 5 berkata, karena semua yang diciptakan Allah itu baik
dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Matius 5 ayat 11 juga berkata, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Dan hal yang keempat, saudara-saudara, mengucap syukurlah untuk kemuliaan Allah. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya mempersembahkan totalitas hidup kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jangan kita terjebak pada sikap egoisme, mementingkan diri sendiri, sehingga merugikan orang lain, membawa perpecahan, perselisihan. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi hendaklah kehadiran kita dimanapun, baik itu di tengah keluarga, di tempat tugas, atau di tempat kita bekerja, dalam persekutuan, dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, di mana saja. Biarlah kehadiran kita menjadi berkat, membawa kesejukan, membawa damai, membawa shalom dan sukacita. Hidup saling memperhatikan, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kita selalu dalam ucapan syukur dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur dan memuliakan Allah. Tuntun dan bimbinglah kami Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan lewat segenap aspek kehidupan kami. Dalam setiap karya, pengabdian dan pelayanan kami, apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, biarlah semua menyenangkan hati Tuhan. Untuk kami selalu menaikkan syukur kepada Tuhan sebagai wujud dan tindakan iman kami, dan kami memuliakan Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya. Amin.